Oke, untuk materi yang pertama di belajar technical analysis ini, saya akan sharing tentang volume perdagangan. Bagaimana cara kita membaca volume perdagangan dan bagaimana volume perdagangan itu bekerja. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan volume. Volume perdagangan itu adalah jumlah perdagangan, pembelian dan penjualan dalam kurun waktu tertentu. Di sebelah sini kelihatan order book ya, dengan volume 5 juta sekian lot dalam kurun waktu time frame 1 hari. Nah, volume ini menunjukkan perputaran uang di pasar, karena pembelian volume di sini ya, pembelian saham di sini itu menggunakan uang atau cash. Jadi ketika kita melihat sebuah volume itu, kita melihat perputaran uang yang ada di market. Indikator volume ini merupakan indikator tertua dan terpenting dalam technical analisa, sehingga kenapa saya jadikan materi yang pertama, karena volume perdagangan ini, indikator volume ini, kedepannya pasti akan saya gunakan di setiap indikator-indikator technical analisa yang akan kita pelajari. Penggunaan indikator volume ini sebaiknya dikombinasi dengan indikator technical yang lainnya. Jadi indikator volume ini tidak bisa berdiri sendiri, harus terkonfirmasi dari indikator technical analisa yang lain. Bisa satu macam, bisa 2 atau 3, senyamannya teman-teman gunain indikator itu. Kemudian cara membaca volume perdagangan bagaimana? Caranya ada 2, menggunakan angka seperti ini, kita membaca angka, atau yang kedua menggunakan grafik atau chart. Yang pertama, membaca volume perdagangan dengan angka. Di sini ada order book ya, seperti yang tadi, jumlah volume perdagangannya 5 juta sekian. Kemudian di sini ada dan summary, ini memperlihatkan histori dari perdagangan ya. Di tanggal 28 ada 2 juta sekian lot, tanggal 27 ada 6 juta sekian lot, dan seterusnya. Jadi ada summary. Teman-teman yang trading menggunakan bid dan offer biasanya terbiasa melihat angka-angka seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang trading menggunakan chart biasanya menggunakan pembacaan volume dengan chart seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, jika warnanya merah seperti ini, jadi ini default setting ya, jadi warna-warna ini bisa diganti sebenarnya. Kalau default ini warnanya merah, jadi kalau merah ini penjualannya lebih banyak daripada pembeliannya. Kemudian kalau hijau itu pembeliannya lebih banyak daripada penjualannya, dan garis putih ini merupakan garis moving average 20 dari volume rata-rata dalam 20 hari, karena ini saya time frame-nya di daily. Dan volume yang kuat adalah volume yang break di atas MA 20-nya. Jadi seperti ini adalah volume distribusi kuat. Kalau seperti ini volume yang ini volume akumulasi kuat gitu. Kalau yang ini volume distribusi lemah karena dia di bawah MA20. Ini volume akumulasi lemah karena masih di bawah MA20. Seperti itu cara baca volume perdagangan dengan chart. Nah, aturan volume sendiri ada 4 macam aturan dasarnya. Yang pertama, jika volumenya naik diikuti dengan harga naik, maka potensi untuk buy. Jika volumenya turun diikuti dengan harga naik, maka potensinya adalah sell on strength, atau kalau nyangkut bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Yang ketiga, volume naik diikuti dengan harga turun, potensinya untuk sell. Dan yang terakhir, volume turun diikuti dengan harga turun, maka buy atau buy on weakness atau cicil bertahap. Contoh yang pertama adalah volume naik diikuti dengan harga naik, maka potensi buy. Di sini terlihat ada bar warna hijau ya, artinya pembeliannya lebih banyak daripada penjualannya, diikuti dengan harga
naik di sini dan di atas MA20, sehingga ada potensi buy dan harga selanjutnya bergerak naik. Kemudian aturan yang kedua, volumenya turun, harganya naik. Volumenya turun ya, kurang dari MA20 nya diikuti dengan harga naik. Ini lebih tinggi dari candle sebelumnya, sehingga ada potensi untuk sell on strength di situ. Jadi sell on strength itu mencari resist terdekatnya, karena ini daily bisa cari resist di time frame yang lebih kecil. Jadi dipertimbangkan untuk exit atau sell di area sini, dan yang terjadi adalah penurunan di hari kemudiannya. Dan yang ketiga, volumenya naik, harganya turun. Volumenya tampak naik, tapi naik distribusi ya, warnanya merah. Artinya penjualannya lebih besar daripada pembeliannya. Diikuti dengan harga turun. Ini dengan tekanan jual ya, ada shadow di candlenya seperti ini. Maka disarankan untuk sell. Yang terjadi dia turun selanjutnya, kemudian sideways. Dan yang terakhir, volume turun, harga turun, itu ada potensi buy atau buy on weakness. Contohnya di sini volumenya turun, harganya turun, sehingga bisa dilakukan buy on weakness ya. Dan yang terjadi adalah selanjutnya harganya langsung naik. Seperti itu untuk aturan dasar dari volume perdagangan. Aturan tambahannya adalah aturan volume saat terjadi breakout. Yang pertama adalah volume ketika breakout itu harus paling besar daripada volume-volume sebelumnya, atau 80% sampai 90% tinggi dari barnya. Nah, volume ketika rally itu harus lebih besar daripada koreksinya. Hal ini, dua ini untuk menilai apakah breakout itu berhasil atau tidak, atau false breakout, atau hanya cuma retrace aja gitu. Contohnya seperti ini. Pada saat ini saham sideways, kemudian dia break di area sideways-nya, diikuti dengan volume tinggi di atas MA20-nya, maka dia potensi untuk naik ya. Tetapi di hari kemudian dia koreksi dulu, dan tanpa volume ya, volumenya lebih kecil daripada volume pada saat breakout-nya. Ini ada potensi dia breakout yang berhasil gitu, jadi dia naik ke atas ya selanjutnya. Saya ulangi lagi, ketika dia sideways, kemudian dia breakout dengan volumenya lebih besar daripada volume sebelumnya, kemudian dia koreksi atau retrace di sini tanpa dengan volume, maka masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan ketika di titik tertentu atau resist tertentu dia koreksi dengan anak panah kuning ini ya, turun tanpa diikuti dengan volume, maka secara logika volume perdagangan di sini belum terdistribusi semua ya, sehingga masih ada potensi untuk naik, untuk dilakukan penjualan yang di area sini gitu. Nah, ini kemudian dinaikkan lagi dengan volume lagi lebih besar daripada volume sebelumnya. Kemudian di titik tertentu ketemu dengan resistnya, dia koreksi kembali, turun ya, turun lagi tanpa disertai volume, kemudian breaknya paling besar daripada volume sebelumnya. Kemudian dia diikuti dengan koreksi di sini, tapi dengan yang kecil gitu, volumenya lebih kecil, dan ini volumenya nggak merah lagi, beda sama yang di depan. Yang di depan koreksinya volumenya merah gitu, artinya penjualannya lebih banyak daripada pembelian. Tapi di sini koreksi tapi masih banyak yang beli gitu daripada yang jual, sehingga ada potensi untuk naik lagi, dan selanjutnya dia naik, dan di titik tertentu dia koreksi lagi tanpa disertai volume lagi. Kapan kita belinya di area sini? Saat areanya volumenya itu break MA seperti ini, dan dia di titik-titik kritikal seperti resist,
pola, nanti selanjutnya akan kita pelajari. Jadi untuk membelinya nunggu ada volume muncul di seperti ini ya, seperti itu cara volume bekerja. Jadi ini bisa disimpulkan ini breakout yang berhasil seperti itu. Nah, bagaimana dengan false break ya, break yang tidak berhasil? Saya contohkan di sini ya. Di sini ada bar tinggi ya, artinya dia breakout dengan volume yang cukup besar dari volume-volume sebelumnya. Namun di hari selanjutnya, bahkan 2 hari, dia ada distribusi besar gitu, penjualannya lebih besar daripada pembeliannya, sehingga diikuti dengan harga yang turun. Jadi ini contoh untuk false break-nya gitu, koreksi dengan volume tinggi. Beda ceritanya kalau misalnya ini koreksinya tidak tinggi ya, kurang dari MA20 nya gitu, dia mungkin akan melanjutkan kenaikannya kembali. Dan ini contoh untuk breakdown ya, breakdown diikuti dengan volume yang tinggi. Jadi ini volumenya di atas MA20, jadi ini breakdownnya, areanya di sini diikuti dengan volume, maka potensinya dia akan semakin ke bawah. Seperti itu untuk contoh breakdownnya. Oke, materi volume perdagangan, bagaimana cara membaca dan bagaimana volume bekerja ada seperti ini. Indikator volume ini akan selalu kita gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon untuk di-share dan di-subscribe channel ini jika bermanfaat. Kemudian kita akan mempelajari indikator-indikator technical analysis yang lain di video selanjutnya. Terima kasih.